Mahdi beranggotakan Tayo, Gaspar, Ono, Rida, dan Lukman akan menjelaskan tugas sebelum UAS. Next. Nomor satu, sebuah perusahaan monopoli memproduksi barang X memiliki struktur biaya produksi yang ditunjukkan oleh kesamaan T sama dengan 25 ditambah 20 Pi min 2 Pi kuadrat. Persamaan total permintaan pasar terhadap produk barang X yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tersebut adalah P sama dengan 40 min 3X. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan fungsi TN, AR, MR, AC, dan MC. B. Berapa jumlah output yang harus diproduksi dan harga jual per unit untuk mencapai laba maksimum. Hitung besaran laba maksimum tersebut. C. Berapa selisih harga dan output yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan bila perusahaan beroperasi pada pasar persaingan zona. A. Fungsi TR, AR, C, AC. TR sama dengan P kali I, di mana P adalah 40 Q min 3Q dikali Q sama dengan 40 Q min 3Q kuadrat. AR, TR bagi Q sama dengan 40 min 3Q. MR adalah turunan dari TR sama dengan 40 min 6Q. AC sama dengan PC per Q sama dengan 20 plus 20 Q min 2 kuadrat 2 kuadrat per Q sama dengan 25 Q min 1 kuadrat plus 20 min 2 Q. MC adalah turunan dari PC sama dengan 20 min 4 Q. Dua yang B, berapa jumlah yang harus diproduksi dan harga jual per unit untuk mencapai laba maksimum. Hitung besar laba maksimum tersebut. MR sama dengan MC. 40 min 6Q sama dengan 20 min 4Q. Itu kita yang B kita jadiin 1 sehingga menjadi min 6Q plus 4Q sama dengan 20 min 40 sehingga menjadi Q sama dengan 10. Kita cari P. P sama dengan 40 min 3Q sama dengan 10. Dan sekarang kita akan mencari laba, yaitu dengan rumus TR min TC sama dengan 40 Q min 3Q kuadrat kurang 25 plus 20 Q min 2Q kuadrat, hasilnya min Q kuadrat plus 20 Q min 25. Sekarang masukkan nilai Q tersebut, yaitu menjadi 100 ditambah 200 min 25, hasilnya adalah 75. Next. Berapa selisih dan harga dan output yang dihasilkan perusahaan dibanding dengan bila perusahaan beroperasi pada pasar persaingan zona. AR sama dengan MC, rumusnya Q sama dengan min 20. Sedangkan P sama dengan 40 min 3Q, kita masukkan nilai Q tersebut menjadi 100. Maka delta Q sama dengan min 20 min 10 kurang 10 sama dengan minus 30. Maaf, itu minus ya yang 30. Ya, min 20. Min 20 kurang 10. Ya. Kemudian misalkan soal nomor 2, misalkan utilitas adalah TU sama dengan 10 X kurang 11 dimana X adalah jumlah barang X yang dikonsumsi per minggu. Nah, tuliskan samaan NU, jadi misalkan ada X 6, berapa jumlah yang dikonsumsi agar mendapatkan kekuatan maksimum. Next. Benar ya? MU sama dengan 0. MU sama dengan turunan TU sama dengan 10 min 2X. Jadi MU sama dengan 0, 10 min 2X sama dengan 0.
min 2x sama dengan 0 kurangi 10, x sama dengan min 10 dibagi min 2 sama dengan 5. Sekarang kita masukkan rumus PU tersebut 10 x kuadrat min x kuadrat di mana x yang ditemukan adalah 5, hasilnya menjadi 25. Next. Soal nomor 3, PT ABC memproduksi produk with less dengan data berikut: produksi dan penjualan 100 unit, biaya yang dikeluarkan biaya variabel sama dengan 40 juta, biaya tetap 24 juta, dan penjualan persatuan dari itu. Hitunglah titik 4. B. Berapa unit yang harus dijual menghasilkan laba 300.000. C. Kita rasio marginal kontribusi MOS dan Bol. D. Hitunglah tambahan yang akan diperoleh jika tambahan penjualan besar 250.000. Berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba operasi 20% dari pendapatan penjualan. Cara menghitung titik 4 dalam unit, biaya variabel per unit dibagi total penjualan, yaitu 400 unit. Kita cari BEP per C, FC per P min PC, dan 24 juta per 600 sama dengan 40.000 unit. Berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba sekitar 300.000? Kita masukkan rumus laba P sama dengan PR min PC dikali P dikali Q dalam kurung FC plus BC kali Q. Itu kita masukkan nilai tersebut 300.000 sama dengan 1.000 Q min 24 juta ditambah 40 Q. Terus kita jadi kelompokkan yang Q menjadi min 600 Q sama dengan min 24.700.000 bagi min 600 sama dengan 40.500 per unit. Selanjutnya, next. Hitung rasio margin kontribusi MOS dan DOL. Margin kontribusi adalah penjualan bersih kurangi biaya variabel, yaitu 100 juta dikurangi 40 juta 40 juta. Rasio margin kontribusi adalah kontribusi dikali 100% bagi penjualan bersih sama dengan 60 juta dikali 100 bagi 100 juta dikali 100% sama dengan 60%. MOS anggaran penjualan dikurangi penjualan pada BEP 40 juta 500.000 dikurangi 40 juta sama dengan 500.000. Next. MOS rasio anggaran penjualan dikurangi penjualan BEP bagi anggaran penjualan itu min sama dengan 500 itu per 40 juta 500 itu dikali 100% sama dengan 1,23%. Delta Q kali P min PC bagi Q kali P min PC kurangi FC sama dengan 500 dikali 600 bagi 40 juta 40.500 dikali 600 dikurangi 24 juta sama dengan 300.000 bagi 300.000 sama dengan 1. Pada saat penjualan 300.000 atau 40.500 unit, jika penjualan naik 1%, maka exit naik 1 kalinya atau 1%. D. Hitung tambahan laba yang akan diperoleh jika tambahan penjualan 250.000. Kita lakukan P sama dengan PR plus tambahan penjualan kurangi PC. P sama dengan 40 juta 500 ditambah 250 dikurangi 24 juta dikurangi 16 juta 200.000.
labanya sama dengan 550.000. Next. Berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba operasi 20% dari pendapatan penjualan. P sama dengan PR min TC itu 100 juta dikurangi 24 juta dikurangi 40 juta sama dengan 25 juta. P dikali 20% sama dengan 36 juta dikali 20% sama dengan 7.200.000. Sehingga P ditambah 20%, 36 juta ditambah 7.200.000 sama dengan 40.200.000. P sama dengan PR min TC. Labanya sudah diumumkan 43.200.000. Kita masukkan PR min TC-nya yaitu 10.000 Ki, kita kurangin 24 juta plus 400 Ki. Kita kelompokkan 43.200.000 ditambah 44 juta sama dengan 600 Ki. Ki sama dengan 67.200.000 dibagi 600.000. Ki sama dengan 112.000 per unit. Jadi untuk mendapatkan laba operasi 20% dari penjualan tersebut harus menjual 112 unit. 112.000 unit. Soal nomor 4. Dalam satu perekonomian diperoleh dapat untuk fungsi konsumsi 82 plus 0,8 Y, investasi 20 plus 0,1 Y, pengeluaran pemerintah 28, untung 5, ekspor 10 plus 0,1 Y, berdasarkan data di atas tentukan nilai pendapatan nasional perdagangan, konsumsi, investasi, dan D ekspor. Pendapatan nasional perdagangan fungsinya Y sama dengan C plus I plus D plus X min M. Kita masukkan nilai-nilai tersebut hingga Y sama dengan 82 plus 0,84 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 0,1 Y tambah 78 tambah 5 min 10 plus 0,1 Y sehingga menjadi Y min. Kita kelompokkan Y min 0,84 min 0,1 Y plus 0,1 Y sama dengan 82 ditambah 20 ditambah 28 ditambah 5 min 10 hingga 0,2 Y sama dengan 125 Y sama dengan 625. Konsumsi kita masukkan nilai C tadi dengan Y sama dengan 625 sehingga menjadi 82 ditambah 500. Konsumsi sama dengan 582. Investasi I sama dengan 20 plus 0,1 Y sehingga 20 plus 62,5 sama dengan 82,5. Ekspor 10 plus 0,1 Y hingga menjadi 10 ditambah 62,5 sama dengan 72,5. Next. Untuk permintaan BP sama dengan 40 min 2 Ki dan proses penawaran SP sama dengan Ki min 5 bila pada produsen tersebut diminta memberikan subsidi dengan tarif subsidi sebesar 1 per unit barang. Tentukan keimbangan sebelum dan setelah subsidi, tarif dan total subsidi yang diterima konsumen, tarif dan subsidi total yang diterima produsen, total subsidi yang diterima pemerintah, gambarkan grafik perubahan akibat subsidi tersebut. Next. Imbang sebelum dan setelah pajak. Jadi kita cari keseimbangan sebelum pajak. Jadi sama dengan PX. Jadi 40 min 2 sama dengan 540. 2 Ki. Nah ini PD 24 Ki. Kita geser. Ini PS-nya ini Ki min
5 ya, maaf salah. Itu kan min 5 bukan min 1 ini ya? Ini keliru itu ya? yang samping ini. Yang samping ini PS-nya itu PS sama PD sama dengan PS itu PD-nya 40 min 2i sama Oh, yang dengan ini. yang kiri Pak, Yang ini. paling kiri sendiri, Yang paling ini. kiri. Nah itu kan PD 40 min 2i sama dengan Q Min min 5. 5. Min. Nah, ya itu coba diganti dulu. Ini bukan min ya? Enggak, itu nilainya Q min 5 PS-nya. Ya kita kelompokkan ya. Ini Q min 5. Nah, kita kelompokkan min 2 Q min Q sama dengan 5 min 5 kurangi 40 sehingga min 3 Q sama dengan min 45 Q sama dengan min 45 dibagi min 3 sama dengan 15 P sama dengan Q min 5 15 dikurangi 5 hingga PE sama dengan 10 PS aksen sama dengan PS min S sama dengan PS aksen sama dengan Q min 6. Kemudian keseimbangan setelah subsidi PD sama dengan PS aksen PD 40 min 2i sama dengan Q min 6 sehingga menjadi 3 min 3i sama dengan min 46 IE aksen sama dengan min 46 bagi min 3 sama dengan 15,3 sehingga PE aksen sama dengan Q min 6 di mana Q sama dengan 15,3 kurang 6 menjadi 9,3. Next. Ini nggak bisa hilang ya, Yo? Bentar. Saya hapus dulu. B. Tarif dan total subsidi yang diterima konsumen. Tarif SK sama dengan PE min PE aksen sama dengan 10 min 9,3 sama dengan 0,7. Total subsidi konsumen PE aksen dikali SK sama dengan 10, bentar. Total subsidi total subsidi CE aksen dikali total CE aksen dikali SK sama dengan 15,3 dikali 0,7 sama dengan 10,7. C. Tarif total subsidi yang diterima produsen S min SK sama dengan 1,7 sama dengan 0,3. Total subsidi produsen CE aksen dikali SP sama dengan 15,3 dikali 0,3 sama dengan 4,6. Total subsidi yang ditanggung pemerintah adalah QE dikali S dengan ini QE aksen sama dengan 15,3 dikali 1 sama dengan 15,3. Ini gambar grafik perubahan akibat subsidi tersebut. Diketahui tadi P sebelum subsidi adalah 10 dan sesudah sebelum subsidi adalah 15 ini ya.
15,3. Kita temukan titiknya ini. PS sama dengan Q-5 sebelum subsidi. Ini PS aksen setelah PS aksen sama dengan dan ini PS aksen ini ya. Ya ini PS aksen sama dengan Q-5 itu setelah subsidi, dan PS sama dengan Q-5 itu Ya, belum ini. subsidi. Ya, ini yang Q-6 itu setelah subsidi. Oke, cukup penjelasan dari kelompok 3. Saya dan Bang Aswar yang mewakili, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Cahyo atas penjelasannya. Selamat malam. Ya, selamat malam.